Kamu tahu nggak sih, ada seorang astronot menjadi lebih muda dibanding saudara kembarnya setelah bepergian lama ke luar angkasa. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Oh, itu. Kamu tahu nggak sih, kalau itu merupakan salah satu fenomena dilatasi waktu loh. Dilatasi waktu. Apaan itu? Mau tahu? Yuk kita pelajarin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Alia Prilina Zizahra. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pelajaran fisika tentang transformasi Lorentz. Tetapi sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz pertama kali dikemukakan oleh Hendrik Antoon Lorentz, seorang fisikawan dari Belanda pada tahun 1895. Pada transformasi Galileo dikemukakan bahwa selang waktu pengamatan terhadap suatu peristiwa yang diamati adalah sama, yaitu T sama dengan T aksen. Namun, menurut Einstein itu tidak benar. Selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak relatif tidak sama, yaitu T tidak sama dengan T aksen. Dari hasil perhitungan turunan didapatkan persamaan transformasi Lorentz, yaitu X aksen sama dengan X min V kali T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. T aksen sama dengan T min V kali X per C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Secara analog, persamaan transformasi Lorentz balik untuk kecepatan dapat dituliskan, yaitu Vx aksen sama dengan Vx aksen ditambah V per 1 ditambah V dikali Vx per C kuadrat. Kemudian konsekuensi transformasi Lorentz. Konsekuensi transformasi Lorentz terbagi menjadi 3, yaitu dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan pemampatan massa. Yang pertama adalah dilatasi waktu. Dilasi waktu atau dilatasi waktu adalah pemuluran waktu. Waktu yang diukur pengamat yang bergerak terhadap kejadian lebih besar, artinya waktu makin lambat. Rumus dilatasi waktu yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang relatif bergerak, satuannya second. Delta T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam, satuannya second. V adalah kecepatan relatif pengamat yang bergerak terhadap pengamat yang diam, satuannya meter per second, dan C adalah kecepatan cahaya. Ukurannya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Pada peristiwa dilatasi waktu, waktu berjalan seolah-olah menjadi lambat. Perlambatan waktu ini tidak hanya terjadi pada jam mekanik, tetapi juga pada proses fisik termasuk reaksi kimia dan proses biologis. Itulah sebabnya seorang astronot yang bepergian puluhan tahun ke luar angkasa dengan kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya akan tampak lebih mudah dibandingkan dengan saudara kembarnya yang tinggal di bumi. Dan ini merupakan kejadian nyata ya teman-teman, di mana terdapat 2 orang astronot kembar bernama Scott Kelly dan Mark Kelly. Setelah selama hampir 1 tahun hidup di luar angkasa, Scott Kelly pun pulang ke bumi dan mendapati saudara kembarnya, yaitu Mark Kelly, terlihat lebih tua darinya. Yang kedua adalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang atau penyusutan panjang adalah panjang batang menurut pengamat yang melihat batang bergerak akan selalu lebih pendek daripada panjang batang menurut pengamat yang melihat batang diam. Dengan kata lain,
batang yang bergerak akan tampak lebih pendek. Kontraksi panjang atau penyusutan panjang hanya terjadi pada komponen panjang benda yang sejajar dengan arah gerak. Panjang benda sebenarnya tidaklah menyusut, tetapi terlihat seolah-olah menyusut atau mengalami pemendekan bagi pengamat yang melihat benda itu bergerak. Rumus dari kontraksi panjang yaitu L sama dengan L0 per gamma, atau L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana L0 adalah panjang batang menurut pengamat yang melihat batang diam, satuannya meter. L adalah panjang batang menurut pengamat yang melihat batang bergerak dengan kecepatan, satuannya meter. V adalah kecepatan relatif, satuannya meter per second, dan C adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian selanjutnya adalah pemampatan massa. Jika postulat Einstein dihubungkan dengan momentum sistem, maka menurut pengamat yang diam, momentum total sistem adalah kekal. Sementara menurut pengamat yang bergerak, momentum total sistem tidak kekal. Kemungkinan ini terjadi karena kesalahan dalam mendefinisikan massa relativistik. Hubungan massa relativistik dengan massa diam yaitu di mana M adalah massa relativistik dan M0 adalah massa diam. Hubungannya yaitu M sama dengan M0 dikali gamma, di mana gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga hubungannya yaitu M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian perbedaan antara massa relativistik dengan massa diam. Massa relativistik adalah massa yang diukur oleh kerangka acuan atau kerangka pengamat yang bergerak terhadap benda yang diukur. Sementara massa diam adalah massa yang diukur oleh kerangka acuan atau kerangka pengamat yang diam terhadap benda yang diukur. Lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama yaitu sebuah kerangka acuan inersia S aksen bergerak dengan kecepatan konstan V terhadap kerangka acuan S yang diam. Jika C menyatakan kecepatan cahaya, tetapan Lorentz yang tepat dinyatakan dalam hubungan A 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat, B 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, C 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau D akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi pembahasannya yaitu untuk sebuah kerangka inersia S aksen yang bergerak dengan kecepatan tetap V terhadap kerangka S yang diam, tetapan Lorentz diberikan oleh hubungan Y sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, dengan V adalah kecepatan kerangka bergerak dan C adalah kecepatan cahaya. Maka jawabannya atau jawaban yang tepat adalah B, yaitu gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Bagaimana? Ternyata mudah ya, dan tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 yaitu sebuah kerangka bergerak dengan kecepatan 3/5 sepanjang sumbu X positif. Tetapan Lorentz untuk kerangka yang bergerak tersebut adalah A 0,60, B 0,80, C 1, D 1,25, atau yang E 1,5. Jadi pembahasannya yaitu diketahui V sama dengan 3/5C. Nah, V ini kita ubah menjadi 0,6C. 3 dibagi 5 itu sama dengan 0,6, maka V sama dengan 0,6C. Kemudian yang ditanya adalah gammanya. Cara menjawabnya yaitu gamma, kita tahu bahwa gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat.
Sehingga gamma sama dengan 1 per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. V-nya kita substitusikan, yaitu 0,6 C. Kemudian gamma sama dengan 1 per akar 1 min 0,36. Atau gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,36. Maka gamma sama dengan 1 per 0,8. Sehingga 1 dibagi 0,8 adalah 1,25. Sehingga gamma sama dengan 1,25. Sehingga jawabannya atau jawaban yang tepat adalah yang D, 1,25. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak pada kecepatan 0,6 C adalah A. 1:2, B. 2:1, C. 4:3, D. 4:6, atau yang E. 2:8. Pembahasannya yaitu diketahui V1-nya sama dengan 0,8 C, sementara V2-nya sama dengan 0,6 C. Yang ditanya delta T1 per delta T2-nya. Maka cara menjawabnya kita cari terlebih dahulu delta T1 dan delta T0-nya. Delta T1-nya sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan kita substitusikan V-nya, maka delta T0 per akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Sama dengan delta T0 per 0,6. Sementara delta T0-nya yaitu delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan delta T0 per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat, sama dengan delta T0 per 0,8. Maka delta T1 per delta T2-nya sama dengan delta T0 per 0,6 dibagi delta T0 per 0,8, yaitu sama dengan 0,8 per 0,6, yaitu 4/3. Jadi yaitu 4/3 atau 4:3. Jadi perbandingan dilatasi waktunya adalah yang C, 4:3. Lanjut soal nomor 4, yaitu bila C sama dengan kecepatan cahaya, kecepatan yang diperlukan oleh suatu benda agar masanya bertambah 25% adalah A. 0,2 C, B. 0,3 C, yang C 0,5 C, yang D 0,6 C, atau yang E 0,8 C. Cara menjawabnya yaitu diketahui massa benda bertambah 25% atau 0,25 dari massa diamnya, sehingga M sama dengan M0 ditambah 0,25 M0. Maka M-nya sama dengan 1,25 M0. Yang ditanya V-nya. Maka cara menjawabnya yaitu kecepatan benda dapat dicari sebagai M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita substitusikan menjadi 1,25 M0 sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian kedua ruas dibagi dengan M0, maka menjadi 1,25 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian 1,25 itu sama saja seperti 5/4, maka 5/4 sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita ubah menjadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4/5. Terus kuadratnya dihilangkan, kedua ruas sama-sama kita kuadratkan sehingga menjadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 16/25.
V kuadrat sama dengan 9/25 C kuadrat. Maka V sama dengan 3/5C. 3/5, 3 dibagi 5 sama dengan 0,6. Maka V sama dengan 0,6C. Jadi kecepatan bendanya adalah yang D, 0,6C. Lanjut soal nomor 5, yaitu sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan setengah akar 3C. Panjang pesawat menurut pengamat yang diam akan nampak menyusut sebesar berapa persen? Yang A, 30%, B, 50%, C, 45%, D, 50,5%, atau yang E, 75%. Maka cara menjawabnya yaitu diketahui V sama dengan setengah akar 3C. Yang ditanya delta L per L0-nya sama dengan berapa. Maka cara menjawabnya itu kita menggunakan rumus L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita substitusikan V-nya ke dalam persamaan, maka menjadi L sama dengan L0 akar 1 min 1/2 akar 3C kuadrat per C kuadrat. Sehingga L sama dengan L0 akar 1 min 3/4. L sama dengan L0 akar 1/4, yaitu sama dengan setengah L0. Sehingga delta L-nya itu adalah L0 dikurang setengah L0. Sehingga penyusutannya yaitu delta L per L0 dikali 100% sama dengan setengah L0 per L0 dikali 100%, yaitu 50%. Jadi, penyusutan panjang pesawatnya adalah yang B, yaitu 50%. Lanjut soal yang ke-6. Sebuah batang terikat pada sebuah roket yang sedang meluncur dengan kecepatan 0,8C. Menurut awak pesawat tersebut, panjang batang adalah 2 meter. Panjang batang tersebut menurut pengamat yang diam terhadap bumi adalah A. 1 meter, B. 1,2 meter, C. 1,4 meter, D. 1,6 meter, atau yang E. 1,8 meter. Cara menjawabnya yaitu diketahui V sama dengan 0,8C dan L0-nya sama dengan 2 meter. Yang ditanya L-nya berapa? Maka cara menjawabnya yaitu panjang 2 meter merupakan panjang batang menurut pengamat yang diam relatif terhadap batang. Maka panjang menurut pengamat yang bergerak relatif yang ada di bumi terhadap batang adalah kita menggunakan persamaan L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 2 dikali akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Maka L sama dengan 2 dikali akar 1 min 0,64. Maka L sama dengan 2 dikali akar 0,36. L sama dengan 2 dikali 0,6, maka L sama dengan 1,2 meter. Jadi, panjang batang menurut pengamat yang diam terhadap bumi adalah yang B, 1,2 meter. Kemudian soal yang nomor 7, partikel pion bergerak dengan kecepatan 0,9C. Menurut pion, waktu hidup dirinya adalah 26 nanosecond. Waktu hidup pion menurut pengamat dalam laboratorium adalah A. 59,1 nanosecond, B. 14,6 nanosecond, C. 13,4 nanosecond, D. 26 nanosecond, atau yang E. 65,7 nanosecond. Cara menjawabnya yaitu diketahui 26 nanosecond merupakan waktu menurut pion dalam keadaan diam terhadap kejadian, sehingga dapat ditulis T0-nya sama dengan 26 nanosecond. Kemudian V-nya sama dengan 0,9C. Yang ditanya T-nya. Maka cara menjawabnya yaitu
Dengan adanya dilatasi waktu, menurut pengamat dalam laboratorium, waktu hidup pion yaitu T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. T sama dengan 26 per akar 1 min 0,9 C kuadrat per C kuadrat. T sama dengan 26 akar 1 min 0,81. T sama dengan 26 per 0,44. 26 dibagi 0,44 adalah 59,1. Maka T-nya atau waktunya sama dengan 59,1 nanosecond. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan yang A, yaitu 59,1 nanosecond. Lanjut soal nomor 8, yaitu sebuah tempat di bumi terjadi 2 kejadian dalam selang waktu 1 second. Hitung selang waktu itu jika diamati oleh pengamat yang berada di pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C, di mana C sama dengan kecepatan cahaya. Pilihannya yaitu A. 1,22 second, B. 1,2 second, C. 1,25 second, D. 2,5 second, atau yang E. 3 second. Maka cara menjawabnya yaitu diketahui delta T-nya sama dengan 1 second dan V-nya sama dengan 0,6 C. Yang ditanya delta T aksennya. Maka cara menjawabnya menggunakan persamaan delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga delta T aksen sama dengan 1 per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Sehingga delta T aksennya sama dengan 1,25 second. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan yang C, yaitu 1,25 second. Soal nomor 9 yaitu seorang pengamat A yang diam melihat suatu kejadian pada jarak 6 meter di sebelah kanannya saat T sama dengan 2 nanosecond. Ternyata pengamat B yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,8 C terhadap pengamat A juga melihat hal yang sama. Berdasarkan prinsip transformasi Lorentz, kejadian tersebut terlihat oleh pengamat B pada saat A. 4 nanosecond, B. 6 nanosecond, C. 10 nanosecond, D. 15 nanosecond, atau yang E. 30 nanosecond. Cara menjawabnya yaitu diketahui V-nya sama dengan 0,8 C, Y-nya sama dengan min 6, T-nya sama dengan 2 nanosecond. Jika kita ubah menjadi second, kita konversikan ke second menjadi T sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 9 second. Kemudian C-nya atau kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Yang ditanya T aksennya. Maka cara menjawabnya besar tetapan Lorentz pada kejadian tersebut yaitu gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Gamma sama dengan 1 per akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Sehingga gamanya sama dengan 5 per 3. Kemudian kita mencari T aksennya. T aksen yaitu sama dengan gamma dikali T min V kali Y per C kuadrat. T aksen sama dengan 5 per 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 9 dikurang 0,8 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikali min 6 per 3 dikali 10 pangkat 8 kuadrat. T aksennya sama dengan 5 per 3 dikali 2 dikali 10 pangkat 9 tambah 1,6 kali 10 pangkat min 8. T aksennya sama dengan 5 per 3 dikali 0,2 ditambah 1,6 dikali 10 pangkat min 8. Maka T aksennya sama dengan 5 per 3 dikali 1,8 dikali 10 pangkat min 8. T
T aksennya berarti menjadi 3 dikali 10 pangkat min 8 second. Kemudian kita konversikan lagi ke dalam nanosecond menjadi T aksennya sama dengan 30 nanosecond. Jadi, berdasarkan prinsip transformasi Lorentz, kejadian tersebut terlihat oleh pengamat B pada saat, yaitu pilihan E, yaitu pada saat 30 nanosecond. Lanjut soal yang terakhir atau soal yang nomor 10, yaitu sebuah pesawat tempur yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi menembakkan roket dengan kecepatan 0,6 C. Berapakah kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi? Apakah A 0,124, B 0,375, C 375, D 0,946, ataukah yang E 0,1? Cara menjawabnya yaitu diketahui V-nya sama dengan 0,8 C. Vx aksennya sama dengan 0,6 C. Yang ditanya adalah Vx-nya. Maka cara menjawabnya kita menggunakan persamaan Vx sama dengan Vx aksen ditambah V per 1 ditambah V dikali Vx aksen per C kuadrat. Maka Vx sama dengan 0,6 C ditambah 0,8 C per 1 ditambah 0,6 C dikali 0,8 C per C kuadrat. Maka Vx-nya sama dengan 1,4 C per 1,0, maka Vx-nya sama dengan 1,4 C per 1 ditambah 0,48 C. Vx-nya sama dengan 1,4 C per 1,48 C. 1,4 C dibagi 1,48 C itu hasilnya 0,9459 dan seterusnya. Maka apabila dibulatkan Vx sama dengan 0,946. Jadi kecepatan roket tersebut menurut pengamat yang diam di bumi adalah opsi yang D, yaitu 0,946. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu. Gimana? Udah paham kan kenapa astronot tersebut bisa tampak lebih muda dibanding saudara kembarnya? Iya, aku udah paham. Wah, ternyata fisika banyak terjadi di sekitar kita ya. Aku jadi semangat buat belajar fisika. Terima kasih banyak ya, Alia. Iya, sama-sama.